Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan anggota saya sendiri, Imade Gaditya, dengan NIM 432200101003. Dengan saya Cutarsya Aulia dengan NIM 432200101110. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan hasil dari tugas kecil kami dengan judul analisis laba rugi dengan ROIC dan EPS. ROIC atau Return on Invested Capital adalah suatu rasio keuangan yang mengukur efisiensi penggunaan modal yang diinvestasikan dalam suatu bisnis. ROIC menghitung berapa banyak laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan untuk setiap unit modal yang diinvestasikan, baik modal saham maupun modal pinjaman. Return on Invested Capital mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan modal mereka untuk menghasilkan laba dan pengembalian bagi pemasok modal atau investor. Mengapa Return on Invested Capital penting? 1. Dapat digunakan untuk menilai posisi kompetitif bisnis. 2. Porter menggunakannya sebagai ukuran profitabilitas industri. 3. Menghasilkan ROIC di atas rata-rata adalah salah satu cara untuk meningkatkan nilai pemegang saham. Pentingnya ROIC atau Return on Invested Capital. Menghitung ROIC sangat bermanfaat, terutama untuk perusahaan yang berada pada persaingan tinggi dengan perusahaan lain di mata investor. Nilai ROIC ini memang ditujukan untuk internal perusahaan dan investor maupun calon investor. Manfaat ROIC atau Return on Invested Capital. 1. Mengukur daya saing perusahaan dibanding kompetitor. 2. Sebagai daya tawar perusahaan mencari investor terbaik. 3. Sebagai tolak ukur perusahaan untuk mengukur profitabilitas. Variabel perhitungan ROIC atau Return on Investing Capital. Yang pertama ada laba dan yang kedua ada modal yang diinvestasikan. Perhitungan laba. A. Laba bersih dikurang dividen. B. Earnings before interest and tax atau EBIT. C. Net operating profit after tax atau NOPAT. Earnings per share atau EPS. Apa itu earning per share? Earning per share atau EPS adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh investor atau pemegang saham per saham. Menurut Darmaji dan Fakhrudin 2001. Menurut Halim, earning per share atau EPS adalah perbandingan antara keuntungan bersih setelah pajak yang diperoleh emitmen dengan jumlah saham yang beredar dari Halim dan Hanafi 2007. Sedangkan menurut Wido Atmojo tahun 2000, earning per share merupakan rasio antara pendapatan setelah pajak dengan jumlah saham yang beredar. Terima kasih, segitu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.